Ya, jadi kita udah tahu kalau Kania itu anak UI, jurusan teknik mesin 2017, lalu juga salah satu founder. Kita sebut salah satu karena sepertinya yang kita lihat bahwa berbincang ini didirikan oleh beberapa founder, betul ya? Iya, betul. Aku berdua kebetulan dengan senior aku di mesin. Oke. Nah, jadi kan ditulisnya di LinkedIn itu sebagai founder. Nah, sebelum kita masuk lebih detail tentang berbincangnya, boleh tahu nggak sih kenapa sekarang ya banyak orang yang tulis founder di profilnya? Memang benar mereka adalah founder gitu. Tapi apakah ini menjadi satu tren karena sekarang memang banyak orang yang juga ingin menjadi founder, ingin punya startup, atau menurut Kania gimana? Menurut aku sih sebenarnya gini loh, aku sih naruh founder karena emang kenyataannya aku adalah founder walaupun aku bukan founder sendirian kayak gitu. Aku bareng sama partner aku. Tapi menurut aku tuh buat diri aku sendiri tuh self branding tuh sangat penting gitu. Jadi ketika kita kita come out strong dan kayak kita udah naruh di di headline itu adalah kita founder dari Bincang, kayak semakin menarik untuk mungkin perusahaan-perusahaan di luar sana untuk ngeklik my profile and deep dive ke profile aku lebih dalam gitu sih. Jadi sebenarnya kalau menurut aku sih jujur aku nulis founder aku biar kayak kalau emang menyatakan bahwa aku emang founder dari Bincang dan bisa menarik dan attract beberapa orang gitu sih untuk mungkin nanya-nanya atau mungkin seperti kayak Backpro ini untuk nge-approach aku lebih dalam kayak gitu sih. Oke. Jadi lebih ke open opportunity juga ya? Iya, dan menurut aku kalau misalnya tren semakin kesini semakin banyak yang pengen jadi founder itu menurut aku bagus banget karena dari umur aku segini tuh banyak banget teman-teman aku yang nanya-nanya ke aku gimana sih kan untuk mendirikan sebuah startup kayak gitu. Sebenarnya aku juga nggak ada nggak ada kayak ilmu atau gimana, kayak aku cuman kayak go for it aja gitu. Tapi semakin banyak mungkin karena adanya mungkin sekarang di sosial media itu sekarang banyak banget, misalnya kayak ada di Instagram ada @man_startup. Itu tuh sangat-sangat menginspirasi banyak orang untuk menjadi founder dan kerja di startup kayak gitu sih. Oke. Karena ini cukup shifting juga ya kalau misalkan dulu, atau mungkin orang Indonesia lebih banyak dikenal sebagai konsumen ya, dibandingkan atau menjadi karyawan, atau menjadi PNS gitu ya, dibandingkan buka bisnis sendiri gitu ya. Nah, kalau dari Kania sendiri, mungkin karena Kania masih kuliah ya, jadi menjadi founder itu is kind of benefit sebenarnya. Benar ya, Kania ya? Tapi kalau misalkan Kania kemudian sudah lulus gitu, apakah orang tua, ini penting ya, karena menurut orang tua di Indonesia itu penting banget gitu. Apalagi Kania itu jurusan teknik mesin di UI gitu ya. Apakah setelah lulus kuliah akan fokus di berbincang atau bagaimana? Oke, jadi kebetulan aku tuh nggak cuman, aku ada bisnis satu lagi namanya Might Be Meat. Aku juga jualan kayak gitu. Iya, itu Might Be Meat itu sebenarnya bukan itu sebenarnya jualan daging gitu, BBK gitu. Nah, ini aku buat semuanya nih, startup dan Might Be Meat ini aku buat selama pandemi. Nah, jadi aku itu emang mencari bisnis yang kira-kira bisa berbarengan nanti misalnya aku corporate life kayak gitu. Jadi misalnya aku nanti bisa, aku kebetulan aku juga lagi mencari kerjaan dan maksudnya aku bentar lagi lulus dan aku lagi research juga beberapa pekerjaan yang aku inginkan gitu. Nah, jadi aku emang memikirkan gimana caranya aku bisa bikin bisnis tapi bisa berbarengan dengan kuliah aku. Nah, makanya berbincang ini itu sebenarnya semuanya udah by system. Jadi sebenarnya untuk tim, misalnya aku ada 3 intern, yang satu itu business operation yang dimana dia menjalankan aktivitas sehari-hari dan aku lapornya ke aku dan partner aku kayak gitu. Nah, jadi kita emang sehari-hari itu hanya membutuhkan waktu sedikit untuk ngurus berbincang kalau aku dan partner aku. Nah, jadi itu lebih lebih fleksibel untuk aku kerja nanti gitu. Nah, kalau untuk Might Be Meat itu kebetulan aku jualnya frozen food. Jadi aku nggak perlu ada food preparation. Jadi itu lebih fleksibel untuk aku. Dan kebetulan aku udah punya orang untuk ngurusin yang di Might Be Meat kayak gitu sih, Mbak. Jadi aku emang mencari yang kira-kira bisa yang nggak terlalu high maintenance, tapi bisa ngasih aku banyak
ilmu kayak gitu sih. Oke, dan nanti setelah lulus kuliah akan fokus di 2 bisnis ini atau memang cari pekerjaan juga? Maksudnya memang nggak, gue tetap harus kerja dulu nih di satu perusahaan yang memang sesuai dengan bidang atau gimana? Oh, aku pengen kerja di perusahaan yang sesuai bidang sih. Aku kebetulan pengennya di oil and gas industry. Oke. Jadi bisnis ini sebenarnya mendampingi perjalanannya kan? Iya. Dan selain itu juga aku pengen istilahnya punya backup untuk kayak nanti kan aku pasti ada momen dimana aku belum dapat kerjaan atau mungkin nanti kayak misalnya aku ada amit-amit misalnya aku udah kerja tiba-tiba di layoff, itu kan ini bisa jadi backup aku untuk mencari sumber penghasilan seperti itu. Kania, kamu masih sangat muda gitu ya, kenapa sampai berpikir sejauh itu gitu? Karena jujur saya nggak berpikir sejauh itu sih waktu saya kuliah. Tapi kamu sekarang tingkat 4 ya? Tingkat 3 ya? Ya, aku tingkat 4. Aku sih kayaknya sesimpel waktu ini aku buat waktu pandemi semua, dan aku sesimpel kayak aku emang kalau dari orang tua aku tuh aku nggak terlalu dikasih uang banyak gitu loh tiap bulannya. Nah, aku paham dan aku mulai paham itu ketika aku kuliah, dimana kayak wah kuliah nih pengeluarannya banyak, aku tinggal sendirian waktu itu di Depok. Aku waktu itu tinggal di Depok tuh ada rumah kayak gitu, rumah keluarga. Aku tinggal di situ dan aku harus ngurus kayak keuangan aku sendiri gitu kan. Nah, waktu SMA aku ngerasa uang jajan aku waktu SMA dan kuliah itu tuh nggak terlalu jauh beda. Tapi masa aku kaget gitu loh dengan kehidupan yang kayak sampai aku harus ngurus duit sendiri, aku harus harus ngatur duit aku sendiri kayak gitu. Nah, ternyata tuh waktu kuliah aku ngerasa uang jajan aku nggak cukup. Dimana kayak aku cuma bisa makan atau kayak mungkin senang-senangnya dikit tuh kayak nonton di mall waktu itu di Margo City misalnya di Depok itu kayak sekali-sekali. Nah, aku pengen kayak jajan-jajan lucu yang kayak pengen beli baju atau pengen beli apa gitu kan. Nah, itu aku nggak bisa. Nah, akhirnya aku muter otak gimana caranya aku bisa mendapatkan penghasilan lebih gitu. Nah, waktu itu akhirnya aku izin ke orang tua aku untuk pertama tuh aku buka MyBimit dulu, aku pengen bikin online butcher shop di mana semuanya frozen food, jadi nggak terlalu ganggu kuliah aku gitu. Nah, akhirnya dimodalin alhamdulillah sama orang tua aku, terus akhirnya ya udah aku akhirnya dapat penghasilan dari situ gitu sih. Jadi kayak sesimpel orang tua aku mengajarkan aku kayak the value of money. Jadi aku kayak ngerasa ternyata tuh nyari duit tuh kayak gini dan gimana uang bekerja gitu loh, gitu sih. Dan kamu enjoy dengan kuliah dan berbisnis ini? Kamu memang benar-benar happy atau terbebani? Aku enjoy banget sih, karena sebenarnya gini, aku ngerasa kalau kuliah itu tuh lebih fleksibel ya dibandingkan mungkin yang dengar di sini ada teman sekolah atau masih sekolah SMA, SMP gitu kan, kuliah lebih fleksibel di mana kayak apalagi aku waktu pandemi ini aku online class kayak gitu, jadi aku kayak di rumah dan kayak paling sekali-kali ke lab gitu sih. Jadi menurut aku ini aku sangat enjoy karena yang aku lakuin itu menghasilkan uang gitu, dan aku bisa istilahnya dari uang yang aku hasilkan aku bisa putar lagi misalnya ke instrumen investasi kayak gitu sih. Wow. Nah, sekarang boleh cerita, berbincang itu apa sih? Oke, berbincang itu adalah digital platform di mana kita menyediakan teman mengobrol dengan menggunakan bahasa Inggris yang nyaman. Sebenarnya kayak berdirinya itu karena adanya concern di salah satu partner aku yang senior aku itu, dia ngerasa dia tuh udah belajar bahasa Inggris nih sebenarnya dari kecil, dari SD mungkin kita kan diajarin dari kurikulum di Indonesia gitu. Tapi kenapa ya kok aku nggak bisa ya nge-explore bahasa Inggris lebih gitu, karena dia ngerasa dia takut untuk nge-explore bahasa Inggris itu karena takut dijudge atau takut diomongin bahasa Inggrisnya salah, misalnya verb-nya salah atau grammar-nya salah atau pronunciation-nya salah. Nah, padahal sebenarnya kita udah belajar banyak nih dari kecil, kayak ada verb kita udah belajar atau tenses kayak gitu. Nah, tapi kita cuma takut aja untuk ngomong. Nah, sebenarnya kalau misalnya dibilang kita adalah kursus bahasa Inggris, kita tuh bukan kursus bahasa Inggris, tapi kita tuh teman mengobrol dengan bahasa Inggris. Jadi kita cuma provide partner to speak English comfortably, dimana kayak kalau memang user ini pengen di komen atau pengen dibenerin bahasa Inggrisnya, kita bakal make sure dulu di awal kayak apakah kamu nyaman apabila kalau misalnya ada salah kita langsung benerin, atau nyamannya itu nanti di akhir gimana kita kasih report atau kayak gitu.
kita tuh kemarin nanya ke user-user kita kayak gitu sih Mbak. Jadi kita kayak hanya menemukan supply dan demand yang ada di sekitar kita aja, dimana kayak pasti banyak dong orang yang bisa bahasa Inggris, tapi banyak orang yang kurang bisa mengekspresikan kata-kata dengan bahasa Inggris gitu sih. Oke, jadi memang ada market yang memang dia merasa dia butuh nih partner untuk ngobrol gitu ya. Lalu kemudian dari berbincang itu akan juga mencari orang-orang yang memang bisa menjadi partner ngobrol bahasa Inggris sehingga ini dipertemukan begitu. Lewat lewat digital platform, artinya ada platformnya atau misalkan lewat Zoom seperti ini? Lewat ada platformnya, kita sebenarnya menggunakan online platform kayak gini, tapi untuk membook sesi kita udah pakai sistem kita sendiri, di mana kita user ini misalnya lihat poster kita di Instagram, terus dia langsung direct ke website untuk book a session. Nanti di book a session itu mereka bisa milih, misalnya mereka pilih paket yang 5 sesi, mereka bisa milih 5 jam yang mereka kira-kira cocok misalnya, jadi semua fleksibel gitu. Jadi user bisa memilih jam yang cocok, partner juga bisa memilih jam yang cocok. Jadi kita mencocokkan jam dari partner dan user gitu sih. Oke, persyaratannya apa menjadi partner ngobrol? Harus dites TOEFL-nya atau IELTS-nya atau bagaimana? Sebenarnya aku tuh waktu itu ini kan aku rekrutmen untuk partner itu udah lama ya, kayak sekitar 2 bulan atau 3 bulan yang lalu. Itu tuh awalnya kita tuh membuat sebuah event di mana event ini kita menggratiskan service kita Mbak. Di mana jadi kita mengumpulkan user sebanyak-banyaknya dan kita menggratiskan event kita dibantu dengan volunteer-volunteer. Nah dari volunteer-volunteer itu baru kita filtrasi kembali mana volunteer yang paling terbaik dan cocok dengan jadwal kita. Baru itu kita jadikan partner yang kita ada fee-nya seperti itu. Jadi setiap bulan mereka ada gajian kayak gitu. Nah, awalnya itu waktu mencari volunteer kita sebenarnya nggak ngetes kayak TOEFL atau kayak IELTS kayak gitu, tapi kita ada English assessment-nya gitu, di mana kita sebenarnya ngobrol-ngobrol biasa aja, karena sebenarnya nggak semua orang yang TOEFL-nya bagus, tapi dia tuh bisa membuat percakapan dengan nyaman kayak gitu Mbak. Jadi kita pengen cari nih orang yang kira-kira emang dia tuh nyaman untuk ngomong dengan orang lain dan dengerin mungkin orang lain ngomong apa gitu sih. Oke. Dan ini berdirinya sejak kapan sih? Kalau boleh tahu berbincang ini? Kita baru mulai November 2020. Oh, masih sekarang sih sekarang masih baru banget sih. Jadi kemarin itu yang event itu selama 2 minggu. Nah, sekarang kita lagi mau menuju ke service yang berbayar ini. Oke. Jadi event kemarin itu dalam bentuk buat event sendiri di online begitu atau gimana? Iya betul, online. Jadi kita nyebarin kalau kita lagi ngadain event ini, alhamdulillah banyak sih yang daftar. Jadi ada banyak user aktif yang sekarang juga kita lagi kejar untuk jadi user tetap kita gitu. Mungkin dengan memberikan diskon atau kayak misal user lama kita berikan diskon. Oke. Jadi tapi memang saya tertarik dengan berbincang ini karena menurut saya memang benar gitu. Banyak banget yang orang yang secara teori mengerti, apalagi di Indonesia ya. Kita mungkin dari kecil itu dijejelin terus bahasa Inggris, grammar, ini itu gitu. Tapi pas kita ngobrolnya nggak ada partnernya gitu. Dan saya mendorong supaya berbincang ini nanti ke depannya bisa bahasa lain juga. Mungkin nggak? Amin. Iya, kita ke depannya emang pengen ke bahasa lain gitu sih. Karena sebenarnya aku udah sempat kayak nanya ke beberapa teman aku yang mungkin kuliah atau sekolah di luar negeri gitu ya. Mereka tuh sangat antusias untuk mengajarin orang Indonesia yang kira-kira mau misalnya kuliah di luar negeri, itu kan perlu misalnya bahasa Jerman nih ya. Bahasa Jerman kan perlu untuk conversation kayak gitu. Nah, mereka tuh sangat antusias untuk mengajarkan orang-orang Indonesia yang pengen kuliah di Jerman misalnya atau kuliah di Belanda kayak gitu sih Mbak Rebecca. Jadi sebenarnya emang supply-nya pasti ada dan demand-nya pasti ada gitu sih. Dan kamu merasa feel nggak kalau ide ini akan jadi sangat besar? Iya, benar. Aku ngerasa aku dan partner aku sangat optimis sih karena mungkin karena berasal dari concern kita juga, kayak partner aku itu juga kurang bisa mengekspresikan bahasa Inggris apabila conversation gitu ya. Padahal dia sebenarnya udah belajar dari kecil. Nah, sebenarnya BTW kita tuh juga nggak sebatas tentang kayak ngomong bahasa Inggris daily gitu.
itu kita juga menyediakan apabila user-user kita itu pengen misalnya interview bahasa Inggris, misalnya besoknya dia mau interview kerja bahasa Inggris, kita juga bisa menyediakan platform itu di mana dia bisa latihan interview bahasa Inggris kayak gitu, atau interview pengen beasiswa gitu sih. Fantastik, itu benar-benar ide yang bagus banget sih ya. Jadi memang kadang-kadang orang, aduh besok mau interview gitu ya, atau mau kerja, interview beasiswa gitu, terus bingung ngobrol sama siapa ya, keluarga kayaknya nggak ada yang lebih tahu dari dia gitu. ya. Mungkin malu ya kalau misalnya orang sama orang yang dikenal atau kayak gimana kan malu ya. Jadi kalau misalnya ini emang kita menyediakan partner yang emang dia bisa melit conversation ini selama, kita kan satu sesinya itu setengah jam Mbak. Jadi dan minimal kita itu adalah 5 sesi, karena kita mikir kalau misalnya cuma 1 sesi, 2 kali sesi itu tuh nggak terlalu impactful ke skill bahasa Inggris dia gitu. Jadi kita pengennya itu minimal 5 kali sesi, jadi di kelima sesi itu partner itu bisa ngasih kayak report di mana, oh di hari pertama lo masih pronunciation lo masih gini-gini loh, tapi di hari kelima lo udah bagus banget, udah excelling gitu. Jadi mungkin itu bisa menarik mereka juga pengen ngebook sesi 20 kali atau 30 kali gitu sih. Oke. Nah, assessment-nya sendiri gimana? Jadi kalau misalkan kita sudah ada user dan partner yang kemudian ngobrol, sesi pertama mereka selesai, nanti itu reportnya yang buat adalah si partnernya? Iya, partner. Tapi kita udah ada menyediakan template gitu. Oke. Nah, setelah dibuat, apakah ada assessment sendiri dari berbincang? Untuk memastikan bahwa partner ini juga objektif ya, gitu. Kita ada menyediakan, kita tuh kayak ada form feedback untuk ke usernya. Jadi usernya bisa menilai partnernya gitu juga sih, Mbak. Oke. Dan pasti mungkin kedepannya pasti akan ada evaluasi juga lah ya untuk partner-partnernya. Iya, betul. Okay. Karena memang partner bincang kita itu, kita kontraknya nggak lama sih Mbak, kayak 6 bulan gitu. Jadi ketika kontrak kita bisa nyari partner bincang yang lain. Karena kita sebenarnya untuk talent pool-nya istilahnya ya, itu tuh kita banyak banget yang daftar dan pengen bersedia menjadi partner bincang kita gitu. Karena pasti kan di Indonesia ini banyak banget yang bisa ngomong bahasa Inggris secara secara lancar gitu ya, tapi masa kan kita pilih partner bincangnya nggak banyak-banyak. Kita tuh fasilitator, kita dipanggil tuh partner bincang di sini. Partner bincang kita cuma 3 orang. Oke. Ya. Dan kemudian partner bincangnya itu akan dapat fix salary ya setiap bulan atau per sesi? Untuk sekarang itu kita lagi mikirnya itu pakai per sesi, karena kan kita lagi membutuhkan active user dulu. Maksudnya kita masih early stage of startup, jadi kita belum ada user yang maksudnya nggak banyak gitu lah user kita. Jadi kita tuh sistemnya itu tiap bulan mereka gajinya itu based on mereka tuh udah menjalankan berapa sesi gitu. Oke. Nah, fundingnya gimana nih? Karena kan ya timnya sekarang ada berapa banyak? Sekarang ada berapa orang timnya di Berbincang? Aku kebetulan ada aku dan partner aku berdua, terus ada 3 intern sama 3 fasilitator, jadi cuman 8. Udah banyak itu. Gimana fundingnya gitu? Karena kan ada orang yang harus digaji kan? Iya, itu semua yang ngurusin masih aku dan partner aku sih. Jadi kita nggak punya divisi untuk mengurusi internal financial kita gitu loh. Jadi kita semua masih aku dan partnerku yang ngurusin gitu. Jadi emang sistemnya itu mungkin bisnis model bisa aku jelasin sedikit. Aku ngambil sekian persen dari setiap sesi yang dijalankan gitu. Jadi misalnya let's say kayak 60% untuk partner bincang dan 40% untuk kita gitu sih. Okay. Kalau untuk intern, kita kebetulan intern kita tuh masih anak kuliah semua. Dan mereka emang willing to work and learn here, so kita masih unpaid internship sih. Mereka happy ya bisa membantu ya. Iya, maksudnya kita kebanyakan juga sebenarnya kita ada yang mahasiswa baru juga. Jadi aku waktu itu bilang ini mahasiswa baru di mana ini juga anak mesin juga. Dan aku waktu itu bilang ke dia di mana kayak ini adalah kesempatan emas banget, maksudnya bisa belajar di early stage of startup gitu. Kita masih growing banget dan masih dinamis banget gitu sih. Ya. Nah, tapi kan pasti ada modal dan sebagainya. Ini bootstrapping atau ada investornya? Kita masih sendiri sih, kita belum ada investor ya Mbak.
Oke. Tapi kebetulan kemarin kita itu kemarin juga pengen cari dana fresh gitu dengan ikutan ini incubation startup program di MRT Jakarta yang sebenarnya itu hadiahnya itu bisa up to 200 juta kalau nggak salah. Tapi kemarin itu kita cuman sampai dari 1000 ideas kita sampai top 25 ideas. Oh, itu udah hebat banget sih, dari 1000 ke 25. Wow. Ya. Jadi sekarang modalnya itu benar-benar masih dari kamu dan partner kamu ya? Iya, sebenarnya emang modalnya menurut aku dan partner aku tuh belum nggak terlalu besar sih Mbak. Jadi maksudnya masih bisa kita masih bisa pakai duit aku dan partner aku gitu sih. Oke. Apa nih rencana kedepannya dalam waktu dekat untuk berbincang? Kira-kira? Aku pengen punya mungkin kayak application di mana mereka bisa langsung book pakai application kita, karena kalau misalnya mungkin Mbak Rebecca lihat, kalau misalnya startup yang di awal-awal ini pasti bergerak itu lewat website dulu, dimana karena maintenance untuk sebuah app itu agak sulit ya, maksudnya agak besar gitu. Jadi kedepannya tadi berbincang ini ingin punya aplikasi sendiri ya? Ya, aku kan punya aplikasi sendiri dan bisa ngembangin ke bahasa-bahasa lain yang kira-kira penting sih, seperti kayak beasiswa kan sekarang banyak banget yang pengen mungkin belajar di Jerman atau misalnya di Eropa gitu ya, kan pasti bahasa adalah salah satu obstacle lah untuk belajar di sana gitu. Jadi aku pengen bisa ngembangin ke bahasa lain sih. Ya. Dan ada pesaingnya nggak sih kompetitor? Ada beberapa pesaing. Sebenarnya banyak sih Mbak pesaingnya, tapi mungkin yang membedakan kita dengan yang lain itu kita itu setelah sesi kita berjalan tuh kita memberikan banyak benefits ke user, dimana kita ngasih yang tadi report itu untuk di tempat-tempat lain tuh belum ada yang ngasih report kayak gitu. Okay. Selain dikembangkan, saya nggak tahu apakah Kania sudah memikirkan ke arah sana, tapi selain dikembangkan ke bahasa-bahasa lain, punya aplikasi sendiri, apakah ada model bisnis yang juga nanti akan dikembangkan di berbincang, atau ya lihat nanti aja gitu? Sampai sekarang belum sih, karena kita juga kan lagi pengen bergerak ke yang tadi paid service itu. Jadi kita masih fokus ke paid service itu sih, dan tim kita itu juga masih berlapan, dimana kayak itu masih kecil banget. Paling kedepannya itu aku pengen nge-hire orang lagi untuk jadi partner kita sih. Jadi aku nggak berdua doang, tapi bisa bertiga atau mungkin berempat gitu sih. Dan sementara fokusnya masih di Jabodetabek? Kita sebenarnya pengennya sih se-Indonesia, karena kemarin waktu di event kita itu kita punya beberapa active users yang di Bali, domestiknya di Lampung, atau waktu itu pernah di Balikpapan juga gitu sih. Karena ini kan semua kegiatan kita tuh 100% online, jadi kayak bisa diakses di mana aja gitu. Sebenarnya itu adalah tantangan kita juga untuk bisa mencapai ke daerah-daerah tersebut gitu sih. Oke. Nah, dengan berbincang ini, kira-kira pembelajaran apa sih dengan kamu membangun bisnis ini ya? Kurang lebih dari tahun lalu sampai sekarang. Kamu sudah belajar apa aja gitu dari startup ini? Banyak sih Mbak, kayaknya karena semuanya ini kan aku dan partner aku urus sendiri, kita belum punya banyak orang, jadi bener-bener semua day to day activities itu bener-bener kita yang ngurus. Kayak misalnya interview partner bincang, yang lucunya itu ada kayak kemarin kita interview partner bincang yang kebetulan dia bersedia untuk jadi volunteer di berbincang gitu ya. Dan kita kan interview dan kayak misalnya kita tanyain kayak tell me about yourself, and ya basic interview questions lah. Nah tapi ternyata dia adalah seorang HR, jadi kita interview HR. Jadi itu lucu aja sih, kayak kita kita anak mesin tapi kita nge-interview yang expertnya gitu. But berjalan dengan lancar kan ya? Iya, alhamdulillah sih berjalan dengan lancar sih. Oke. Jadi kamu belajar banyak banget cara membangun bisnis lah ya? Iya betul, sama kemarin yang di incubation itu sih aku jadi ketemu banyak banget orang yang hebat-hebat, yang bahkan idenya sendiri tuh aku nggak kepikiran gitu loh. Ya ampun, pinter banget, kok bisa kepikiran sampai situ. Dan emang
biasanya sih aku lihat kayak startup yang aku lihat di incubation kemarin tuh emang dia tuh bener-bener real problem solving gitu loh. Maksudnya dia tuh bener-bener menyelesaikan masalah sehari-hari yang dirasakan oleh banyak orang. Contohnya? Waktu itu aku ada yang aku kemarin sempat juga ikutan day to day activitiesnya salah satu startup yang aku ikutin namanya Bolang, atau kepanjangan itu adalah botol isi ulang, di mana dia itu menjual misalnya kayak deterjen atau sampo, sabun, deterjen sehari-hari di rumah banyak orang itu, tapi dia udah kerjasama sama FMCG-nya dan dia udah botolin itu di misalnya 1 liter 2 liter, jadi kita mengurangi single use plastik gitu. Nah, tapi kedepannya dia lagi bergerak untuk naruh jirigen ini di misalnya di MRT stations gitu, Mbak. Jadi orang-orang misalnya habis kerja pengen ngisi misalnya semacam sampo atau sabun, mereka bisa order via application atau WhatsApp, dan mereka pick up di MRT station yang mereka turunin, misalnya rumahnya di Lebak Bulus atau rumahnya di Fatmawati kayak gitu. Tapi akan barter gitu, si orangnya perlu bawa botol kosong atau gitu? Untuk sekarang tuh mereka bisa misalnya kayak mereka pesannya 100 ml, mereka isinya tuh di botol 100 ml aja, nggak perlu ada botol yang bener, maksudnya botol yang tetap gitu. Nah, itu masih ide sih yang MRT station itu lagi berjalan gitu. Nah, tapi sekarang sih sistemnya mereka barter botol. Jadi mereka tuh punya saleswoman yang ada di beberapa daerah, misalnya let's say di Jagakarsa nih ya. Mereka tuh ngasih botol, mereka jualan deterjen yang isinya di dalam botol gitu. Nanti kalau misalnya deterjennya udah habis, mereka tukar dengan botol yang baru gitu, yang isinya deterjen baru. Botolnya diambil pulang gitu sih. Oh, bisa menjelaskan dengan sangat detail itu karena si foundernya ini soalnya ini kan bisnis kamu sih ya. Soalnya berarti si foundernya memang benar-benar bisa menyampaikan itunya ya, value-nya ya dengan baik. Oh, karena kemarin itu waktu di top 25, ya kita kan berbincang itu kan cuma sampai top 25 ideas. Nah, tapi kita tetap bisa merge in sama startup lain gitu. Jadi misalnya aku pengen ikutan learning prosesnya incubation ini tetap. Nah, aku misalnya menawarkan diri untuk membantu startup lain kayak misalnya operationnya atau waktu itu ada yang nawarin misal software engineering-nya kayak gitu. Aku waktu itu menawarin aku sebagai operationnya gitu. Nah, jadi aku ikutan si Bolang ini untuk aku pengen tahu nih si Bolangnya tuh kayak bisnis modelnya kayak gimana, itu bisa Mbak di incubation. Nah, tadi kan kamu masuk inkubasi ini kan harapannya untuk dapat dana ya. Sebenarnya kenapa startup itu harus mendapatkan dana di early stage mereka, instead of mereka bootstrapping dan mendapatkan dana dari konsumen? Sebenarnya aku ngeliatnya sih karena di early stage of startup itu banyak hal-hal yang bisa dikembangin. Maksudnya untuk misalnya kayak user acquisition itu kayak cost of user acquisition-nya itu kan lumayan, kalau misal besar lumayan menarik banyak user kayak gitu. Nah, emang kan kalau aku lihat dan aku dengar dari yang incubation itu, user acquisition itu sangat penting di early stage of startup gitu. Jadi ya Pak, menurut aku misalnya cost kayak gitu lumayan besar tuh. Misalnya kayak kalau misalnya kita ngomongin Gojek dulu, mereka user acquisition-nya bisa dibilang kayak ngasih diskon besar-besaran, misalnya dari sini ke 5 kilo itu cuma 1.000, itu kan masa ngeluarin duitnya banyak gitu. Jadi kayak menurut aku itu sih, kayak aku dan partner aku mikir kayak it would be nice for us to have that fresh money gitu loh. Yes. Karena sebenarnya ada kita juga startup dan kita kalau kita bootstrapping gitu, kalau misalkan ada pendapat yang mengatakan bahwa investor pun ketika mereka akan investasi di startup, di satu sisi mereka sebenarnya juga berharap startup itu sudah di stage yang cukup menjanjikan gitu, karena mereka juga tidak sembarangan untuk investasi uang mereka. Itu ada satu sisi seperti itu. Nah, di sisi startup itu kita itu memang
kadang merasa bahwa kita tuh selalu butuh uang gitu, benar nggak? Karena kayaknya mau dikembangkan ini tuh butuh dana, dikembangkan ini butuh dana, dikembangkan ini kan butuh dana gitu. Sampai akhirnya, kalau saya pribadi saya juga menyadari bahwa kita untuk akuisisi customer itu biayanya tergantung seberapa banyak customer yang kita mau reach sebenarnya kan ya. Kalau kita mau reach Indonesia gitu ya, kemudian atau dalam Jakarta gitu ya, pasti kita juga akan butuh dana yang besar gitu. Tapi kalau kita mulai reach dari lingkaran-lingkaran kecil gitu ya, mungkin akan tidak semahal itu gitu. Jadi memang ini sesuatu yang kadang-kadang di kalangan startup pun dan di kalangan investor pun ini kayak tarik menarik ya, tapi saya mengerti gitu. Jadi kalau saya dari sisi startup, saya mengerti kenapa para startup itu mau dapat dana fresh ya, karena dengan dana fresh sebenarnya kita berpikir kita bisa melakukan banyak hal. Tapi sisi mata koin yang lain bahwa ya kita sebenarnya kalau mau mulai dari kecil dulu sampai kita di stage di mana kita bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri dan customer, karena investor pun punya dua sisi mata uang kan ya. Mereka itu mungkin percaya dengan founder startup di awal gitu ya, tapi mereka pasti juga punya agenda. Nggak ada investor yang mau investasi begitu tapi nggak punya agenda. Dan kadang-kadang banyak juga kan kita tahu ya, setelah berjalannya waktu banyak investor-investor itu yang memang juga mempengaruhi ya banyak keputusan daripada startup, yang juga akhirnya foundernya juga kadang-kadang harus ya relaksasi lah gitu. Ya tapi saya mengerti. Oke, jadi kamu mau mengatur waktunya itu kan mungkin kamu bilang nggak sibuk lah gitu. Tapi saya mengerti bahwa kuliah mesin aja itu berat gitu ya. Jadi kamu kuliah mesin aja berat. Kamu sekarang udah mau skripsi ya? Aku kebetulan semester ini adalah semester terakhir dan tinggal skripsi aja, udah nggak ada mata kuliah. Wow. Udah aku ambil dari semester lalu gitu sih. Aku emang menyediakan semester ini untuk apa ya, kayak istirahat dulu sebelum aku bakal kerja gitu sih. Dan kamu aktif juga nggak di berbagai organisasi di kampus? Aku aktif banget, bahkan aku kayak sampai tahun ketiga sih. Biasanya emang kayak gitu kalau di kampus kan, tahun ketiga ada tahun terakhir tuh kita bisa aktif. Maksudnya kalau misalnya kayak ketua BEM atau ketua BEM UI misalnya, kalau di aku kayak BEM UI atau BEM FT itu mungkin bisa ya kayak di tahun keempat masih aktif di kampus. Kalau aku nggak ketua BEM UI dan FT sih, jadi aku emang aktif di kampus sampai tahun ketiga. Emang tahun keempat aku fokusin untuk kayak skripsian dan ngabisin mata kuliah yang tersisa sih gitu. Jadi aku sebelum tahun ketiga itu, sebelum aku kenal dengan segala yang aku kerjain sekarang, Might Be Meet dan Berbincang, itu aku salah satu mahasiswa yang aktif banget di kampus gitu sih. Karena menurut aku itu sangat penting sih Mbak, karena aku jadi kenal banyak orang, dan aku kebetulan ada di divisi di mana aku tuh bisa ketemu banyak orang, namanya public relation gitu di himpunan aku. Jadi aku ketemu banyak alumni, aku ketemu banyak banyak dosen-dosen di kampus lain dan anak-anak mesin di kampus lain gitu sih. Dan aku suka banget ketemu orang baru orangnya. Oke. Jadi kamu udah aktif di organisasi, kuliahnya juga. Menurut saya kalau di semester 8 udah cuma tinggal skripsi, berarti kan kamu udah menghabiskan mata kuliah di semester-semester sebelumnya ya. Masih begitu nggak ya modelnya? Iya. Masih kan ya? Iya, betul. Berarti kamu itu memang benar-benar udah, kalau orang bilang itu bibit unggul lah ya. Jadi secara prestasi, secara ya akademisi yang sangat bagus ya, terus kemudian juga aktif di organisasi, punya bisnis pula gitu ya, jurusannya juga teknik gitu, itu pasti sulit untuk mengatur waktu. Tapi saya pikir justru sebaliknya, pertanyaan saya seharusnya saya nggak tanya gitu ya, karena menurut saya kalau kamu diem aja justru kamu akan stres, bener ya? Iya bener banget, aku tuh paling nggak bisa diem. Aku bahkan kayak makanya aku bikin bisnis ini kayak gara-gara aku nggak bisa diem sih gitu. Aku pengen kayak explore lebih lagi gitu sih. Ya. Karena pertanyaan saya sebelumnya kan gimana kamu cara mengatur waktu, tapi saya pikir kamu nggak perlu mengatur waktu karena kamu butuh itu agar kamu bisa feel secure, bener ya? Iya sih, walaupun mungkin ada hari-hari di mana kayak ya ampun banyak banget sih kerjaan ini, tapi di sisi lain kayak tapi ini kan yang lo pilih kan gitu sih. Jadi kayak ya kadang-kadang kelabakan juga, kadang-kadang kayak aduh kok ini ya nggak ngapa-ngapain ya gitu sih Mbak. Iya. Prioritas, apa prioritas kamu dari segala macam kesibukan itu?
Kalau untuk sekarang sih masih kuliah ya, maksudnya aku masih kuliah, jadi mungkin prioritas pertama kuliah, prioritas kedua ya bisnis aku gitu sih. Oke. Kalau kamu dihadapkan pilihan ya pada saat partner kamu senior kamu kan ya? Sudah lulus ya? Udah lulus dan sekarang kebetulan udah full time kerja juga. Wow. Jadi saya tuh pernah dulu berbisnis ya dengan partner gitu. Jadi karena saya aktif lagi kerja, kemudian full time, partner saya enggak gitu ya, itu mengalami keretakan karena mau nggak mau saya nggak punya banyak waktu seperti dulu kan gitu ketika saya nggak full time, sedangkan dia masih bisa fokus 100% dengan bisnis gitu, ya bukan 100% tapi dia lebih fokus ke bisnis gitu. Ada kemungkinan itu terjadi di kalian nggak sekarang? Saya partner kamu kan udah full time, sekarang kamu nih masih kuliah nih, tapi kalau nanti kamu udah lulus mungkin ya mudah-mudahan langsung dapat kerja ya gitu kalau kamu pengen kerja. Kalau misalkan kamu lagi nunggu gitu ya, tapi partner kamu itu full time, kamu kayak ngurusin sendirian tuh, itu gimana? Ada potensi kesalahan? Aku tuh kebetulan udah gini, aku udah ada potensi ke sana nih. Jadi aku emang kebetulan partner aku itu baru keterima kerja gitu di salah satu bank di kantornya sih di Jakarta. Nah, tapi kebetulan aku tuh emang background dia itu sangat marketing gitu, Mbak. Jadi emang dia itu selalu ngurusin di berbincang ini kebanyakan dia ngurusin marketing, misalnya kayak seperti branding di social media kita. Terus kalau kita punya intern content creator dan social media manager gitu, itu dia yang ngurusin. Jadi aku emang gini, jadi akhirnya kita menyiasati kerja kita tuh by system gitu. Jadi aku ngurusin day to day activities di mana misalnya ada user masuk, kita urusin kayak sampai penjadwalan selesai sampai pembayaran. Nah, kalau partner aku itu tuh dia itu ngurusin marketingnya, misalnya kayak intern kita kan ada 2 yang content creator dan social media manager, jadi dia ngurusin mereka berdua dan branding di Instagram. Dan menurut aku itu bisa diurusin by the end of the week atau by the end of the day gitu. Jadi nggak terlalu urgent nggak terlalu yang hal-hal yang nggak terlalu urgent tuh dia yang ngurusin. Kalau aku tuh yang lebih ke day to day activities itu sih. Okay. Sebenarnya juga untuk day to day activitiesnya juga nggak terlalu banyak memakan waktu juga sih Mbak gitu. Jadi karena kita tuh kerjanya itu ada checkpointnya, karena kan kita juga kerjanya sama anak mahasiswa gitu ya. Kita tuh ada checkpointnya di mana di tiap harinya itu ada 3 checkpoint dan di 3 checkpoint itu tuh mereka harus ngecek kerjaan misalnya let's say. Jadi ngecek kerjaan, oke di 3 checkpoint itu ngecek kerjaan setengah jam kelar gitu. Jadi kita nggak ganggu waktu dia gitu. Dan di aku juga kayak gitu, aku di day to day activities aku di 3 checkpoint itu aku kerja cuma setengah jam doang, jadi nggak terlalu takes time gitu sih. Oke. Berarti nggak ada masalah ya, sudah ada pembagian tugas dan sebagainya gitu ya. Oke. Betul. Kalau nanti pada akhirnya kamu di titik di mana bisnis ini sudah semakin maju, semakin berkembang gitu, dan kamu juga sedang bekerja nih di perusahaan idaman kamu gitu ya, partner kamu juga seperti itu gitu. Tapi namanya bisnis ya, ada titik-titik di mana sangat demanding gitu, dan foundernya lah yang harus menjadi orang terakhir yang tetap berdiri gitu. Nah, kamu akan memilih apa? Kayaknya aku akan pilih ini berbincang dulu sih, karena di sini aku full responsibility, maksudnya ini adalah sesuatu yang aku build dari awal gitu, maksudnya ini adalah punya aku dan partner aku gitu loh. Jadi kayaknya aku akan coba untuk ngurusin berbincang dulu sih. This is your baby ya? Iya. Oke, jadi berbincang ini sudah, maksudnya ya namanya bisnis ya, kita nggak tahu apakah akan naik turun dan sebagainya gitu, tetapi kalau kita sudah memutuskan bahwa oke, this is my business, this is my responsibility, jadi kita harus tetap take care gitu. Nah, bisnis kamu yang kedua adalah Might Be Meet ya namanya, kalau saya nggak salah. Might Be Meet ya. Might Be Meet. Might Be Meet. Iya, betul. Oke. Itu online ya?
Aku itu punya aku dan partner aku juga. Partner yang sama? Teman aku beda. Wow. Saya mendengarnya aja udah cukup ini ya, karena punya satu partner itu juga pusing di satu bisnis, atau punya partner di dua bisnis, partner yang berbeda gitu. How can you manage it, Kania? Tapi saya yakin pasti kamu suka dengan itu gitu. Aku suka sih, makanya aku tuh gimana ya, aku tuh seneng gitu loh ada kerjaan kayak, karena waktu ini kan tadi aku bilang tahun keempat itu aku bener-bener gak ada apa-apa di kuliah, aku udah jadi mahasiswa tua yang hanya kuliah aja gitu ya, jadi aku udah kehilangan banget momen-momen dimana aku harus kerja, aku harus ngurusin sesuatu, aku harus fokus terhadap sesuatu gitu sih. Jadi waktu Might Be Made dan Berbincang ini aku jadi ngasih 100% ke situ gitu, aku ngasih 100% ke kuliah aku ngasih 100% ke apa bisnis aku, dan kebetulan ini partner-partnerku ini tuh emang apa ya, teman dekatku banget di kampus gitu. Aku sih ngerasa cocok banget sama mereka berdua, walaupun mungkin sering kali misalnya ada apa ya, ada hari-hari di mana bisnis kita lagi nggak lancar nih, misalnya aku dan ya lagi nggak lancar, pasti kita juga apa ya mungkin ada slack-slackan seperti itu. Tapi ya abis itu udah enggak sih, karena emang kita biasanya sehari-hari kayak gitu aja. Oke. Jadi Might Be Made itu online, orang bisa pesan online? Iya, semuanya by WhatsApp dan DM. Oh, oke. Ada Instagramnya? Iya, ada Instagramnya. Kita kebetulan 22 cabang, yang satu itu di Bintaro, yang satu di Cempaka Putih gitu. Punya cabang maksudnya punya toko fisik ya? Oh enggak, kita maksudnya pengirimannya dari Bintaro dan Cempaka Putih. Oh, oke. Tapi ini bisa lewat, bisa lewat Gojek misalkan, bisa? Bisa, kita semua kirimnya itu pakai online, ini kok online ojek gitu, pakai Grab. Okay. Jadi yang penting bisa lewat WhatsApp, lewat Zoom, tinggal pesen. Jadi misalkan saya pesan hari ini, modelnya pembayarannya sudah online atau transfer bank biasa? Transfer bank biasa. Kita pakai, tadinya tuh kita punya beberapa toko di e-commerce gitu ya, di beberapa online e-commerce. Tapi menurut aku itu belum efisien sih, karena mungkin kita belum terlalu apa ya, mengiklankan barang kita di e-commerce itu, jadi nggak kepegang gitu. Jadi kita semua sekarang fokusnya itu di DM dan WhatsApp gitu. Oke, Kania, luar biasa sekali nih, kita udah hampir 1 jam nih kalau putus-putus. Wow, kerasa banget. Dan saya benar-benar ini ya, saya sendiri sangat terinspirasi dengan kamu gitu ya, luar biasa. Jadi saya berharap semakin banyak generasi muda yang kayak Kania gitu ya, yang tetap responsibility di kerjanya, tapi juga aktif di organisasi, juga bisa bangun bisnis gitu ya, karena tantangan kedepannya kan akan semakin lebih berat lagi ya untuk di Indonesia. Dan memang yang paling kita harus sama-sama gerakan ketika kita melihat juga kota-kota lain ya. Kalau di Jakarta mungkin sepertinya banyak yang jauh lebih dari kita gitu. Tapi ketika kita di daerah masih jauh yang banyak ketinggalan gitu. Dan kalau kita lihat Indonesia dari kacamata yang besar, mungkin kita bisa sama-sama bergerak lah ya, membangun bangsa. Kania, kamu tuh punya bibit unggul yang luar biasa gitu ya. Ini memang dari orang tua, keluarga, atau gimana? Aku tuh nggak tahu sih, aku tuh kebetulan anak kedua, aku punya kakak dan adik gitu, aku anak tengah, jadi mungkin aku punya orang tua yang sangat suportif dan terhadap segala bisnis aku dan kuliah aku. Bahkan aku tuh selalu, aku nggak tahu sih, aku ngerasa gini, aku sampai di titik ini karena orang tuaku dan keluargaku dan lingkunganku dan teman-temanku gitu, karena aku selalu dikasih 100% kepercayaan untuk milih jalan hidupku gitu loh. Misalnya aku dulu pengen masuk SMA mana, yang penting reasonable, aku oke, boleh gitu. Atau nggak aku pengen kuliah, waktu itu aku bilang aku memilih teknik mesin UI gitu. Waktu itu aku pengennya sih teknik mesin ITB, tapi aku pilih teknik mesin UI juga, alhamdulillah keterima teknik mesin. Nah, papaku juga nanya kayak, kenapa masuk mesin gini-gini, terus aku ceritain kayak, aku pengen kayak gini karena prospek kerjanya kayak gini, dan mereka kayak oke, daftar aja gitu. Dan sama sekali nggak dipersulit. Misalnya aku dulu, bahkan waktu SMA tuh aku suka ngekos, gara-gara aku nggak mau di rumah. Aku kalau di rumah tuh nggak bisa, aku kayak
aduh aku harus keluar rumah gitu. Akhirnya aku ngekos sendirian di Jakarta Selatan, di sekitar Jakarta Selatan. Akhirnya aku ngekos dan sambil belajar untuk kuliah gitu, sambil sendirian gitu. Ya udah aku alhamdulillah dikasih 100% kepercayaan itu sih. Jadi ya jadinya setiap langkah yang aku pilih itu mindful dan ya harus percaya sama diri sendiri. Jadi kalau misalnya gagal pun ya yang disalahin diri sendiri, bukan orang lain gitu loh Mbak. Gitu. Dan iya, jadi dan kakakku, aku juga look up banget sih kakakku. Jadi kakakku itu juga di UI selalu, iya kakakku di UI, adikku juga di UI kebetulan. Kakakku di hukum UI, adikku di teknik sipil UI. Nah kita cewek semua, kita selalu kayak bilang kayak, nggak tahu sih kita tuh emang bercandanya emang agak-agak, jadi kita suka bilang kayak, lo awas aja ntar tua lo nyusahin gue gitu. Kita kayak, kita nggak boleh nyusahin satu sama lain, kita harus pintar, kita harus kerja, kita harus belajar, kita harus bisnis gitu sih. Jadi kita, adikku juga punya bisnis, kakakku juga punya bisnis gitu sih. Jadi kayak emang sangat bahu-membahu aja satu sama lain. Kenapa nggak pernah terpikir nggak untuk bangun bisnis dengan kakak dan adik? Kita kebetulan mau bikin bisnis bareng nih, tapi kita lagi masih bicarain sih, belum tahu. Soal kakakku tuh kebetulan mau berangkat S2 ke luar negeri. Gitu. Jadi aku takutnya pegang juga kalau misalnya dia, kita buka yang tahun ini, mungkin waktu dibalik kali ya, balik dari S2 kita bisa bikin bisnis bareng-bareng. Emang disuruh sih sama orang tua aku kayak, ini bikin aja gitu bareng-bareng, jualan ini jualan itu gitu sih. Iya. Kamu ada rencana S2 juga? Iya, aku ada rencana S2, tapi mungkin aku kepikiran sih nanti kalau misalnya udah lulus, aku sambil cari-cari S2, sambil daftar-daftar S2 dan mempersiapkan S2 sambil daftar kerja. Nah, misalnya ternyata aku daftar S2 dulu baru kerja, aku S2 dulu gitu sih. Dan kebetulan pengennya beasiswa juga sih. Oke. Kamu targetnya di mana? Di Jerman? Aku nggak tahu sih kalau Jerman, tapi aku pengennya sih Jerman mau, atau nggak di Inggris atau di Manchester. Oke. Semoga tapi kebetulan aku nggak mau kuliah teknik lagi sih. Oh gitu. Jadi makanya saya kepikiran Jerman karena teknik di Jerman kan bagus ya. Iya, aku nggak mau teknik lagi sih. Aku pengen yang lebih ke manajerialnya mungkin, atau bisnis mungkin, karena aku nggak tahu kenapa aku tertarik banget dengan bisnis. Karena jadi minimal kamu udah punya fondasi di teknik, itu kan membangun sistem berpikir ya. Dan kemudian kamu ingin memperkaya karena kamu juga punya bisnis, jadi benar-benar bisa komplit banget ya. Oke. Luar biasa sekali, Kania. Kania, kamu ada pesen nggak buat ini kalau ada yang nonton, ada pesan nggak dari Kania buat teman-teman yang sekarang sedang kuliah, yang kebanyakan mager, rebahan gitu ya, atau kalau misalkan dia cuma ada di kepalanya aja gitu, ide-idenya dia, pengen bisnis, tapi nggak pernah terjadi-jadi gitu. Kania ada pesan nggak? Ada sih, aku selalu pesan ke orang-orang kalau misalnya kayak ada yang cita-cita pengen bisnis segala macam, menurut aku kayak ya udah dimulai aja. Kalau misalnya tetap dipikirin doang cuma jadi pikiran lo aja, siapa tahu nanti kalau misalnya lo pikirin pasti banyak di luar sana yang mikirin hal yang sama dan menjalankan itu dan dibuat jadi nyata gitu. Jadi as long as gak dikirim itu cuma jadi ide aja gitu. Dan menurut aku kalau misalnya emang kalian gini loh, aku tuh selalu bikin bisnis atau menjalankan organisasi, atau nanti aku kan pernah sempat intern di beberapa perusahaan juga. Itu tuh semua aku lakuin karena aku seneng ketemu orang banyak, aku seneng kayak berbisnis, aku seneng kayak akhirnya bisa punya duit sendiri segala macam gitu. Jadi menurut aku cari titik tengah di mana kayak apa sih yang bikin kalian seneng, dan yaudah kalian bisa jalan dari situ. Kayak misalnya kalian seneng ngedesain, oke bikin aja misalnya desain desain agency untuk bikin desain itu kayak gitu. Nah maksudnya as long as yang kalian kerjain bikin senang tuh nggak bakal kerasa beban sih Mbak Rebecca gitu. Itu sih yang aku rasain gitu. Jadi dan aku selalu ngerasa aku kayak gini tuh gara-gara aku punya goal ke depannya yang
apa ya, yang selalu bikin setiap jalan aku tuh mindful gitu. Jadi oke, aku jalan kayak gini tuh aku misalnya aku pengen bikin bisnis, aku pengen kerja, aku pengen intern, itu semua tuh aku jalanin karena aku punya goal itu mindful gitu. Jadi aku apa yang aku kerjain gitu. Oke. Tapi kamu yang aku lihat ya, itu lebih ke you enjoy the process gitu. Jadi sebenarnya apapun nanti yang mungkin terjadi, karena bisa negatif atau positif gitu, bisa tidak menyenangkan atau menyenangkan gitu, you don't really care that much gitu. Yang penting kamu jalani, kamu enjoy the process, kamu pasti punya goal gitu, bener nggak? Iya bener sih, aku tuh gitu sih Mbak, bener sih Mbak, aku orang emang gitu. Aku as long as aku enjoy nih ngelakuinnya, aku bahkan bukan as long as ya, aku emang enjoy ngelakuinnya, jadi kayak ya pasti kalau misalnya as long as aku enjoy, jadi pasti aku bakal berjalan terus gitu sih. Oke. Luar biasa sekali, terima kasih banyak Kania untuk diskusi kita. Terima kasih banyak Pro dan Mbak Rebecca, ngobrolnya hari ini banget deh. Sukses buat kuliahnya, buat bisnisnya, berbincang dan di Butcher Shop-nya ya, online Butcher Shop-nya, kemudian juga tercapai cita-citanya bisa kerja di perusahaan oil and gas atau dimanapun nanti tempat yang terbaik. Saya yakin pasti kamu tetap enjoy dimanapun gitu ya. Juga ya S2 dan perjalanan ke depannya. Terima kasih banyak nih dari Back Pro kita.